Proses pembuatan tempe dari bahan biji kedelai oleh Muhammad Alfian HS, Prodi S1 Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan tentang proses pembuatan tempe. Untuk pembuatan tempe sebenarnya bisa kita lakukan dari bahan biji kedelai, biji kacang tanah maupun biji kacang hijau. Namun di sini saya akan tunjukkan dan jelaskan tentang proses pembuatan tempe dari biji kedelai. Adapun bahan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut: biji kedelai 1 kg atau 2 kg, tepung beras, ragi tempe Raprima, plastik pembungkus tempe, ataupun daun pisang, lilin nyalakan untuk menghangatkan plastik, wadah secukupnya, kompor tempat merebus biji kedelai, Adapun langkah-langkah dalam proses pembuatan tempe ada sebagai berikut: pencucian dan pembersihan. Tahap pertama yang dilakukan untuk membuat tempe adalah mencuci dan membersihkan biji kedelai dari benda-benda lain. 1. Pencucian. 2. Penguapan, perendaman, perebusan, pendingin dan pengeringan. 6. Penambahan ragi tepung, pengemasan dan inkubasi. Adapun langkah-langkah dalam proses pembuatan tempe adalah sebagai berikut: pencucian dan pembersihan. 1. Pencucian dan pembersihan. Tahap pertama yang dilakukan untuk membuat tempe adalah mencuci dan membersihkan biji kedelai dari benda-benda lain. 2. Pengupasan. 3. Pendauran. 4. Perebusan. 5. Penulisan, pendinginan dan pengeringan. 6. Penambahan ragi dan tepung. 7. Pengelupasan. 8. Inkubasi. Proses pembuatan tempe perlu diketahui bahasanya proses pembuatan tempe di tingkat pensajian berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tentu saja perbedaan cara mengolah atau membuat akan menghasilkan kualitas tempe yang berbeda pula. Namun secara umum proses pembuatan tempe adalah sebagai berikut: 1. Pencucian dan pembersihan. Tahap pertama yang dilakukan untuk membuat tempe adalah mencuci dan membersihkan biji kedelai dari benda-benda asing lainnya. Sebut saja kerikil, batu, tanah, dan biji selain kedelai. Adapun tahap ini pencucian dapat dilakukan dengan air bersih yang cukup jumlahnya. Proses ini dapat dilakukan secara sekali atau berkali-kali tergantung kondisi atau kedelai. Intinya kedelai harus bersih sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Proses pembersihan biji kedelai dari benda-benda lainnya seperti batu, selanjutnya pencucian biji kedelai. Untuk mempermudah membersihkan kulit ari kedelai dilakukan perendaman pertama.
Selesai perendaman pertama, langkah selanjutnya pengupasan. Setelah dicuci dan dibersihkan, kedelai yang akan dipakai mesti dikupas dahulu. Sebab apabila masih tersisa kulit, ari akan menyebabkan inokulum tidak tumbuh dengan baik. Metode pengupasan kulit ini terbagi menjadi dua, yakni kering dan basah. Bila memakai metode kering, caranya adalah memanaskan dahulu kedelai selama 10 menit. Ari bisa dikupas memakai aspirator atau gravitasi aspirator. Sementara itu untuk tangan, usai kedelai dicuci dan direndam. Setelahnya kulit ari bisa dikupas memakai aspirator atau gravitasi aspirator. Sementara itu untuk metode basah, pengupasan dilakukan manual dengan tangan usai kedelai dicuci dan direndam. Setelah pengupasan, langkah ketiga adalah perendaman. Ketika direndam, biji kedelai akan terhidrasi sehingga kadar airnya naik. Proses ini bisa dilakukan dalam suhu kemas, yakni sekitar 30 derajat Celcius selama 12-15 jam. Beberapa peneliti menganjurkan penambahan asam laktat atau asam asetat untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan membuat kondisi awal baik dalam rangka penumbuhan kapang tempe. Setelah perendaman, langkah selanjutnya yang keempat adalah perebusan. Setelah direndam, biji kedelai direbus. Tujuan perebusan adalah memusnahkan mikroorganisme kontaminan yang mengakibatkan tripsun inhibitor, menyebabkan protein terdenaturasi dan membebaskan beberapa material yang diperlukan untuk fermentasi. Biji kedelai harus direbus dengan air yang cukup agar kematangannya rata. Hama waktu perebusan tergantung pada jumlah kedelainya, namun rata-rata berlangsung antara 2 jam sampai 4 jam. Setelah selesai perebusan selama 2 jam sampai 4 jam, maka selanjutnya dilakukan langkah kelima, yaitu penirisan, pendinginan dan pengeringan. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air, menurunkan suhu dan mengeringkan permukaan biji kedelai. Sebagai catatan, penirisan harus dilakukan dengan sempurna agar bakteri tidak tumbuh dan menyebabkan fermentasi gagal. Selesai penirisan, pendinginan dan pengeringan, maka selanjutnya langkah yang keenam, penambahan ragi dan tepung beras dengan ukuran 1 kg kedelai, 2 sendok makan tepung beras serta 1 sendok makan ragi tempe Raprima. Dalam tahap ini, tekanan yang pas memegang peranan kunci, sebab apabila ragi yang ditambahkan terlalu banyak, fermentasi menjadi tidak sempurna. Sebaiknya jika terlalu sedikit, tempe kurang dapat mengakibatkan bakteri perusak tumbuhan. Langkah yang ketujuh, pengemasan. Kedelai yang sudah ditambahkan ragi kemudian dikemas. Bahan pengemas yang bisa digunakan dapat berupa daun pisang atau kantong plastik. Baca ada saja. Itu kan rapat.
Selanjutnya perekatan. Kemasan plastiknya dengan nyala lilin. Ratu-ratu lebih salah. Selanjutnya langkah yang ke-8 adalah inkubasi. Selepas dikemas, proses fermentasi tempe akan dimulai. 3 faktor penting yang sangat berpengaruh dalam proses ini adalah suhu, waktu, dan kelembapan relatif. Selain itu, ketersediaan oksigen juga dibutuhkan. Setelah proses fermentasi selesai, diamkan tempe sejenak untuk memastikan semua kedelai telah terfermentasi. Setelahnya, tempe dapat disimpan atau diolah menjadi berbagai macam sajian. Demikian penjelasan saya tentang proses pembuatan tempe dari bahan biji kedelai. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan para pengrajin tempe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.